Justru ketika diseragamkan semua maka itu menjadi masalah ya. Dan Islam, Al-Quran, Allah tidak pernah untuk memaksakan kehendak supaya semua itu menjadi seragam. Karena keseragaman yang dipaksakan itulah yang justru menjadi bencana bagi umat ini. Dan ini berjalan selama ratusan tahun terakhir ini sehingga umat Islam dalam bidang keilmuan mengalami ketertinggalan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengutip hadis yang mengatakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, yang benar cuma satu, dan yang satu yang benar itu siapa? Ketika ditanya, dia akan mengatakan ya dirinya. Yang 72 itu kita semua ini. Jadi ini yang bikin kacau dan bikin keruh budaya keilmuan di dalam Islam yang sesungguhnya sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Cangkir Tasawuf, alhamdulillah kita diperjumpakan Allah kembali di program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-91. Hari ini saya ingin mengetengahkan satu tema kajian yang terkait dengan fenomena yang sedang terjadi di umat Islam ini terkait dengan perbedaan pendapat. Sudah ratusan tahun ini terjadi dan menyebabkan kemunduran umat Islam dalam budaya keilmuannya. Jadi sesungguhnya Islam itu pernah jaya dengan budaya keilmuan yang luar biasa, yang sangat bagus dan kemudian ditiru oleh berbagai negara, berbagai bangsa, bahwa Islam memiliki budaya keilmuan yang sangat tinggi. Tetapi ketinggian budaya Islam itu kemudian menjadi rusak dan kemudian menjadi keruh di ratusan tahun yang terakhir ini disebabkan oleh sikap umat Islam sendiri di dalam memandang perbedaan antara pemikiran ya para ulama dengan ulama yang lain, bahkan itu sampai ke akar rumput, di mana perbedaan itu dianggap sebagai sebuah dosa, dianggap sebagai sebuah kesalahan. Padahal Al-Quran itu justru memberikan ruang perbedaan kepada umat ini supaya hasanah keilmuan Islam itu justru kemudian semakin meningkat dan semakin kaya dengan pendapat-pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya muncul sebuah ungkapan bahwa perbedaan itu sesungguhnya adalah hikmah, sesungguhnya adalah anugerah buat kita. Justru ketika diseragamkan semua maka itu menjadi masalah ya. Dan Islam, Al-Quran, Allah tidak pernah untuk memaksakan kehendak supaya semua itu menjadi seragam. Karena keseragaman yang dipaksakan itulah yang justru menjadi bencana bagi umat ini. Dan ini berjalan selama ratusan tahun terakhir ini sehingga umat Islam dalam bidang keilmuan mengalami ketertinggalan yang luar biasa. Ya, dan kemudian yang saya katakan di episode yang sebelumnya bahwa ini mestinya umat teladan tetapi tidak lagi menjadi teladan di muka bumi ini. Terpinggirkan di belakang. Yang maju adalah negara-negara, adalah bangsa-bangsa, adalah umat-umat yang justru mengedepankan perbedaan pemikiran sebagai rahmat, sebagai hasanah yang mendorong keilmuannya justru menjadi semakin tinggi dikarenakan perbedaan itu. Oke, sahabat sekalian, dalam beberapa ratus tahun terakhir ini dan terasa sampai sekarang, dan dalam skala yang kecil itu terasa di forum kita, perbedaan itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa. Jadi, pinginnya diseragamkan semua. Ketika tidak sama dengan pendapat kita, maka kita mengatakan bahwa orang lain itu kafir, ya, bahkan sesat, bahkan ada yang mengatakan sampai neraka tempatnya dan seterusnya. Itu sesungguhnya adalah sikap yang berlebihan yang justru menunjukkan bahwa dia tidak memahami Islam.
Ya, di dalam Islam itu digambarkan dengan sangat baik. Di dalam Al-Quran ini Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Ada orang-orang yang berdebat, beradu argumentasi, bahkan bukan beradu argumentasi sesungguhnya, tapi berdebat dan memaksakan kehendak tanpa memiliki ilmunya. Bahkan tidak merujuk kepada kitab suci Al-Quran. Jadi asal ngomong saja, pokoknya kalau berbeda dianggap itu sebagai sebuah kesalahan, bahkan tersesat dan sebagainya. Siapa yang benar adalah dirinya. Bahkan ada yang mengutip hadis yang mengatakan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, yang benar cuma satu, dan yang satu yang benar itu siapa? Ketika ditanya, dia akan mengatakan ya dirinya. Yang 72 itu kita semua ini. Jadi ini yang bikin kacau dan bikin keruh budaya keilmuan di dalam Islam yang sesungguhnya sangat tinggi. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 8 yang mengatakan bahwa berdebat, beradu argumentasi itu harus memiliki ilmunya, harus merujuk kepada kitab suci, kepada kitab petunjuk yang disebut sebagai kitab yang bercahaya. Nah, Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah atau saling berbantahan tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Ayat ini memberikan kritik yang sangat keras kepada kita atau sebagian kita, di mana ada orang yang sukanya berdebat, bukan adu argumentasi, tetapi justru memaksakan kehendak ya, dengan tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang bercahaya. Yang dimaksudkan kitab munir itu adalah Al-Quran. Jadi boleh sebetulnya jadilhum billati hiya ahsan gitu ya, di ayat yang berbeda, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, di ayat ini dikatakan cara yang baik itu adalah dengan menggunakan atau menguasai ilmunya. Misalnya nih, Anda berbantahan, berdebat dalam terkait dengan ayat-ayat yang bicara tentang langit dan bumi misalnya. Ya maka Anda harus menguasai ilmu astronomi, ilmu astrofisika, ilmu astrobiologi, ilmu kosmologi, dan yang terkait dengan langit dan bumi itu. Kalau Anda tidak memiliki ilmu tentang itu, ya tidak semestinya Anda berdebat tentang itu, apalagi menyalahkan orang lain yang justru mempelajari ilmu itu. Ya, jadi berdebat tentang ilmu Allah yang diceritakan atau difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Atau ketika Allah bicara berfirman tentang penciptaan manusia, di mana di situ melibatkan ilmu kedokteran, melibatkan ilmu biomolekuler, melibatkan ilmu genetika, melibatkan ya ilmu-ilmu yang terkait dengan itu. Kalau Anda ingin berdebat tentang itu, ya kuasai dulu ilmunya. Jangan cuma mengatakan bahwa oh ini tidak logis, ini tidak masuk akal, pokoknya semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran, gak usah belajar ilmunya. Loh salah, kenapa? Karena Al-Quran yang mendorong kita supaya kita memahami ilmunya. Kalau tidak memahami ilmunya ya kemudian kita kacau pemahamannya. Atau bicara tentang sejarah misalnya. Banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran, cerita tentang sejarah, di mana Al-Quran menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi, agar kita mengetahui jejak-jejak sejarah dari masa lalu, siapa yang pernah berkuasa di zaman kapan, dan kemudian apa dampaknya bagi kehidupan manusia dan seterusnya. Kita itu disuruh memahami itu, itulah ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran mengatakan ada sebagian orang yang melakukan perdebatan itu tanpa memiliki ilmunya. Nah, ini dikritik oleh Allah, nggak boleh begitu. Pasti kacau, kajiannya akan kacau, diskusinya akan kacau, apalagi kalau disertai dengan pemaksaan kehendak. Tidak punya ilmunya, tidak punya petunjuk, ya.
Bahkan tidak menggunakan kitabim munir, kitab yang bercahaya, kitab yang petunjuknya sangat jelas, yaitu Al-Quran Al-Karim. Artinya apa? Al-Quran memerintahkan kepada kita, kalau kita berdebat tentang agama, ya soal agama, soal ketauhidan, soal penciptaan langit dan bumi, soal penciptaan manusia, dan segala macam peristiwa-peristiwa di jagat raya yang diceritakan oleh Al-Quran, maka kita ini harus merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Jangan kemudian asal saja, kemudian mengatakan pokoknya yang tidak sependapat, ya, tidak masuk di akal kita, padahal akal dia yang belum nyampe misalnya. Ya. Akal itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti kalau seseorang mengatakan ini tidak masuk akal, itu berarti dia sudah benar. Oh, belum tentu. Sangat mungkin terjadi akalnya belum sampai, sehingga dia tidak paham masalah itu. Nah, hanya karena akalnya belum sampai, dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu, kemudian mengatakan orang lain sesat. Ya, itu yang bikin keruh umat ini. Ini yang bikin keruh budaya keilmuan di dalam Islam yang sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk kuasai ilmunya, kemudian rujuklah ayat-ayatnya. Jadi kalau kita ini mau berdebat, mau beradu argumentasi, dan adu argumentasi itu dibolehkan, diberi ruang oleh Al-Quran, oleh Islam ini. Kalau mau melakukan itu, maka rujuklah ayat-ayat dari dalam Al-Quran. Makanya saya selalu mengatakan, mana dalilnya, mana ayatnya, bagaimana penjelasan saintifiknya. Dulu ketinggian umat Islam, ya ketinggian budaya, keilmuan umat Islam itu luar biasa. Tidak ada yang sama, tidak ada pemaksaan kehendak. Sejak di zaman Rasul sampai para penerus dari generasi-generasi setelah sahabat, ya tabi'in, dan seterusnya, itu justru mengedepankan budaya keilmuan yang tinggi. Perbedaan pendapat itu biasa saja. Para sahabat Nabi itu berbeda semua. Abu Bakar berbeda dengan Umar bin Khattab, berbeda dengan Utsman bin Affan, berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Termasuk dalam style pemerintahannya berbeda, gak ada masalah. Apalagi cuma sekedar cara berpakaian ya yang disuruh seragam, enggak lah. Cara makan yang disuruh seragam, enggak lah. Cara berpikirnya dan sebagainya pasti berbeda. Itu di zaman para sahabat sudah biasa begitu itu. Kemudian setelah penerus para sahabat ya, para tabi'in dan kemudian penerusnya, itu kita melihat perbedaan itu biasa saja. Dan perbedaan itu adalah rahmat ketika digunakan untuk membangun khasanah keilmuan yang baik. Misalnya nih, kenapa muncul 4 mazhab? Yaitu kan karena berbeda-beda mereka. Ya, Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Syafi'i, berbeda dengan Imam Hambali. Biasa saja tuh. Mereka mengemukakan argumentasinya, mengemukakan dalilnya. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika beliau berada di Baghdad dengan beliau berada di Mesir, itu berbeda pendapat. Dari pendapatnya sendiri yang dikenal sebagai kaul qadim dan kaul jadid. Ya. Kaul qadim itu ya perkataan beliau, pendapat beliau pada saat masih di Baghdad itu. Tetapi kemudian beliau merevisi pemikirannya ketika berada di Mesir menjadi kaul jadid. Itu biasa saja karena memang budaya keilmuan itu terus berkembang. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, umat Islam ini harusnya memiliki budaya keilmuan yang tinggi. Jangan dibikin keruh dengan hanya ungkapan-ungkapan tanpa ilmu. Ya, ungkapan-ungkapan tanpa ilmu, tanpa argumentasi yang baik, tanpa dalil yang jelas dari dalam Al-Quran. Berdebat itu boleh, adu argumentasi boleh diajarkan di dalam Islam, tapi sekali lagi sampaikanlah dengan baik, dengan santun, dan kemudian sampaikan argumentasi ilmiahnya. Penguasaan Anda, penguasaan kita terhadap sebuah masalah secara keilmuan. Jangan cuma gampang mengatakan ini hoax, ini tidak logis, ini tidak. Itu harus dijelaskan di mana salahnya. Dan yang ketiga, ambillah rujukannya dari dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi ini perintah Allah. Ini
harus kita ikuti, karena kalau enggak ya umat ini akan terpinggirkan terus menjadi umat yang terbelakang sampai kapanpun karena tidak memiliki keilmuan yang baik. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Allah mengatakan bagaimana cara berdebat yang baik itu, atau bagaimana cara membangun budaya keilmuan yang baik itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbantahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat An-Nahl ayat 125 ini dengan sangat gamblang memberikan tuntunan kepada umat Islam bagaimana cara membangun budaya keilmuan yang baik. Ya, di situ dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ada 4 poin. Yang pertama, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah. Jadi menyampaikan ilmu, menyampaikan ajakan yang baik itu adalah perintah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, mengajak pada kebaikan. Itu perintah, tidak hanya kepada mubaligh, kepada dai, kepada ulama, kepada ustadz, bukan. Setiap kita ini mendapat perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia yang ada di sekitarmu, keluargamu, saudaramu, tetanggamu, sahabatmu, masyarakatmu, bangsamu, siapa saja. Itu adalah perintah, bahkan ditambahi oleh Rasulullah, ya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat, itu perintah. Jadi tidak boleh kita berdiam diri, kita harus menyampaikan, menyebarkan syiar ini. Jadi meskipun saya ini bukan ustadz, tapi dikenai kewajiban oleh Al-Quran, oleh agama ini, dan perintah Rasul, perintah Allah untuk menyampaikan 1 ayat, tapi dengan cara yang penuh hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah pemahaman yang mendalam. Jadi janganlah Anda menyampaikan sesuatu kalau Anda belum paham, nanti rusak semua gitu ya. Kalau masalah itu tidak diserahkan kepada ahlinya, ya jadi kacau balau. Nah, perintah untuk mengajak, menyampaikan kepada orang lain kebaikan-kebaikan, ya, dengan penuh hikmah. Hikmah itu adalah pengetahuan yang mendalam, ya, kefahaman yang sangat mendalam tentang suatu masalah. Hikmah itu juga berasal dari kata hukum yang memiliki koridor yang jelas, ya, seakar kata dengan hukum, atau seakar kata dengan hakim. Hakim itu tegas tapi bijak. Jadi makna hikmah itu adalah kedalaman keilmuan yang tegas koridornya, jelas, ya, tidak abu-abu, harus diperjelas. Dan kemudian yang ketiga disampaikan dengan cara yang bijak. Itu poin yang 1. Nah, poin kedua kemudian disampaikan di ayat ini, wal mau'izatil hasanah, sampaikan dengan pengajaran yang baik, ya. Mau'izah hasanah itu adalah pengajaran yang baik yang disampaikan dengan cara yang baik pula, ya. Jadi hal baik harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Mau'izatil hasanah. Jadi jangan caranya itu tidak sistematis, ya. Sistematikanya harus bagus, logikanya harus bagus, rasionalitasnya juga harus bagus, bukti-bukti, data-data empiriknya dan seterusnya itu harus bagus. Dan ditambahi lagi cara pengajarannya juga baik. Ditambahi dengan ada datanya, ada gambar-gambarnya misalnya. Cara penyampaiannya juga, ya, bahasanya harus lugas, jangan pakai yang muter-muter,
sehingga orang menjadi bingung gitu ya. Itu adalah bagian dari makna mau'idotil hasanah. Jadi ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan yang kedua dengan cara yang baik, mau'idotil hasanah. Nah yang ketiga ini, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Jadi membantah, adu argumentasi, berdebat itu perintah, bagian dari untuk dakwah, menyampaikan ajaran kebaikan. Ajaran hikmah yang disampaikan dengan penuh kebaikan dan cara yang baik, dan kemudian adu argumentasi, jadilhum billati hiya ahsan, bantah mereka, debat mereka, adu argumentasi dengan mereka, tetapi billati hiya ahsan, sampaikanlah dengan cara yang lebih baik. Bukan cuma hasanah, ya hasan, tetapi ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kenapa? Karena memang berdebat, adu argumentasi itu kadang-kadang bisa emosi, bisa lepas kontrol dan sebagainya. Maka diingatkan oleh Allah, jangan adu argumentasi itu pakai main emosi, marah-marah, tuding-tuding, mengatakan orang lain sesat dan seterusnya. Gak ada ajaran Islam kayak begitu. Itu pasti tidak paham Islam kalau ada orang yang melakukan cara berdebat yang seperti itu. Ya, sambil mencaci maki, sambil merendahkan, sambil menghina, itu bukan Islam yang baik. Justru menghancurkan budaya keislaman itu sendiri, dan ini yang bikin umat ini mengalami kemunduran selama ratusan tahun terakhir ini. Ya, kenapa? Karena tidak mengikuti cara Al-Quran, pakai caranya sendiri, pakai klaim-klaim kebenaran ala kelompoknya. Kalau berbeda dengan kelompoknya dianggap salah, dianggap sesat, dianggap kafir, segala macam itu ditudingkan ke sana. Itu bukan ajaran Islam, ya. Dengan cara itu justru menunjukkan bahwa dia itu bukan orang Islam yang baik. Ya, jadi ini perintah di dalam Al-Qur'an. Jadilhum billati hiya ahsan. Debat, adu argumentasi dengan cara yang lebih baik. Kenapa kok ini harus dijalankan 3 hal ini? Nah, yang keempat ini Allah mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena cuman Allah saja yang tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi nggak ada yang mengklaim dirinya saya paling benar. Misalnya antara imam dulu ya, imam 4 mazhab itu. Nggak ada yang berani mengklaim dirinya paling benar kemudian saling menyalahkan di antara mereka. Enggak. Diberi penghormatan, diberi penghargaan, bagian dari hasanah keilmuan Islam yang justru akan menjadikan umat Islam ini memiliki budaya keilmuan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Dan itulah yang akan menyebabkan umat Islam ini menjadi umat teladan kembali. Tapi kalau budaya keilmuannya hancur-hancuran, ya kemudian saling klaim kebenaran, saling tuding, saling sesat menyesatkan, saling kafir mengkafirkan, ya rusaklah. Siapa yang merusak Islam ini? Bukan orang luar, tetapi umat Islam sendiri yang tidak paham tentang Islam, tetapi seakan-akan dia jagoan dan kemudian mengatakan semua orang salah, 72 golongan itu salah, dan yang benar cuma 1 golongan dan adalah dia yang benar itu, yang selebihnya salah. Dia berarti belum baca ayat ini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu saja yang tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, jadi sahabat sekalian, saya terpaksa menyampaikan ini berulang kali ya dalam berbagai versi, dalam berbagai cara untuk mengingatkan umat ini karena begitu banyaknya kesalahkaprahan dalam budaya keilmuan ini yang menganggap orang yang berbeda dengan dirinya itu sebagai orang yang salah, orang yang sesat, orang yang kafir dan seterusnya. Ini memperkeruh ketinggian dan kemuliaan derajat keislaman kita sendiri. Jadi sahabat sekalian, Allah, Rasul, Al-Quran, dan agama ini memberikan ruang perbedaan kepada umat Islam ini. Berbeda itu biasa saja kok, gak masalah. Selama itu dilakukan dengan cara yang baik, maka perbedaan itu rahmat.
Dia akan menjadi mudorot, akan menjadi masalah bagi kita semua ketika kemudian dilakukan dengan pemaksaan-pemaksaan. Dan itu memang dilarang di dalam Islam. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama ini. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, panjang itu kalau mau dibahas. Di ayat yang lain lagi Allah mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Kalau Allah menghendaki manusia ini beriman, maka beriman semua. Apa susahnya buat Allah? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu mau memaksa manusia untuk beriman semuanya? Loh, Allah saja nggak maksa kok. Allah memberikan ruang perbedaan supaya kita menggunakan akal dan beragama ini dengan mengikuti akal kita itu sambil merujuk kepada firman-firman Allah sebagai petunjuk. Kan begitu yang diajarkan oleh Al-Quran ini. Apa Anda mau memaksa orang lain? Enggak penting memaksa itu, ya. Menyeragamkan, nggak penting. Allah saja tidak melakukan itu, maka apakah kalian akan melakukan pemaksaan kepada manusia itu? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Tidak ada orang yang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya, baca surat Yunus ayat 99 dan ayat 100. Jadi dengan sangat gamblang Al-Quran memberikan ruang kebebasan di dalam beragama ini dalam koridor yang diajarkan itu. Selama kita mengacu kepada petunjuk Al-Quran, menguasai ilmunya, tidak memaksakan, menyampaikan dengan cara yang baik, ya, adu argumentasi dengan saintifik, dengan ilmiah dan merujuk kepada dalil-dalilnya, maka itu baik-baik saja. Nah, lebih tegas lagi kemudian Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang secara teknis ini memberikan tuntunan kepada kita bagaimana seharusnya umat Islam ini menyikapinya ketika terjadi perbedaan pendapat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan guidance yang sangat jelas bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Ya, di bagian awalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu orang yang sudah memiliki keyakinan karena keilmuan. Bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu termasuk orang-orang yang awam. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka orang-orang yang sudah punya keilmuan tertentu, faham tentang agama ini. Apa yang disampaikan Allah di kalimat berikutnya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, artinya kepada firman-firmannya di dalam Al-Quran. Wa atiur rasul, dan ikutilah sunnah beliau. Dan yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan penguasa atau pemimpin atau ulama, ya, pakar di bidangnya yang ada di antara kalian. Jadi beragama ini memiliki hierarki tiga itu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ahlinya. Kalau terkait dengan pemerintahan, ulil amri itu dikatakan atau difahami sebagai pemimpin, penguasa.
Tetapi kalau pakar dalam bidang keilmuan macam-macam, astronomi, kemudian sejarah, ekonomi, segala macam ya, maka itu juga bisa disebut sebagai ulil amri. Ulil amri itu pakar di bidangnya. Nah, maka ketaatan kita di dalam mempelajari agama ini adalah nomor satu itu pasti adalah Al-Quran. Nomor dua sunnah Nabi. Nomor tiga baru ulama atau penguasa. Nah, yang menarik ketika kita membaca kelanjutan kalimatnya itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, farudduhu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, tidak lagi menunjuk atau merujuk kepada ulama. Kenapa? Karena yang berbeda pendapat itu di kalangan ulil amri dalam konteks ini, di kalangan ulama, bahkan di kalangan pakar di bidangnya, apalagi di kalangan awam. Jadi ketika terjadi perbedaan itu nggak ada suruh mengembalikan lagi ke ulamanya masing-masing, nggak ada. Ini yang sekarang terjadi. Perbedaan pendapat dikembalikan kepada ulamanya masing-masing dan kemudian terjadi saling klaim kebenaran. Bukan petunjuknya Al-Quran, bukan kembali kepada ulamanya masing-masing, melainkan kepada farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, artinya kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Nah, masalahnya kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, maka sunnahnya itu diceritakan dalam bentuk hadis, di mana hadis itu levelnya ada pada ulama. Sehingga kebenaran hadis itu juga bertingkat-tingkat. Ada hadis yang palsu, ada hadis yang lemah, ada yang baik, ada yang sahih, ada yang mutawatir dan sebagainya. Tetapi levelnya di tingkat ulama, bukan di tingkat sunnah. Hadis itu di bawahnya sunnah. Sunnah itu adalah pada zaman Rasul masih hidup, sedangkan hadis itu adalah cerita tentang sunnah yang diceritakan oleh para ulama masing-masing. Sehingga bisa terjadi perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran, perbedaan kebijakan, perbedaan segala macam. Maka kalau itu terjadi, baca kalimat berikutnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika masih terjadi perbedaan itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari akhir. Ya, di situ dikatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, di kalimat itu tidak lagi merujuk kepada nabi atau kepada rasul, melainkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi Allah dan hari akhir. Artinya kembalikan kepada Al-Qur'an. Rujukan terakhir itu adalah Al-Qur'an. Ketika terjadi perbedaan di kalangan umat, kembalikanlah kepada ulil amri. Di kalangan ulil amri, para ulamanya berbeda pendapat, kembalikanlah kepada sunnah Rasul. Tapi Rasulullah sudah wafat, maka yang ada adalah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ya sesudah Nabi dan masih terjadi perbedaan, maka kembalikannya kepada Al-Qur'an. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah. Dan lanjutannya wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir di mana kalian akan bertanggung jawab atas pendapat itu. Jadi Al-Quran sesungguhnya sudah sangat gamblang memberikan tuntunan kepada kita dalam hal berbeda pendapat. Bahwa poinnya adalah berbeda pendapat itu biasa saja, bahkan akan menjadi rahmat jika dilakukan dengan baik. Nah, perbedaan pendapat di kalangan umat kembalikan ke ulil amri. Kalau di kalangan ulil amri atau ulama berbeda pendapat, kembalikan kepada sunnah. Kalau masih terjadi perbedaan pendapat, Rasul sudah wafat, kembalikanlah kepada Al-Quran. Kalau di situ masih terjadi perbedaan pendapat, maka kita akan bertanggung jawab kepada Allah nanti di hari akhir. Dengan demikian tidak perlu ada caci maki, ada merendahkan, menghina, mengkafir-kafirkan, sesat dan sebagainya. Itu tidak penting, itu bukan ajaran Islam. Ya, itu adalah entah ajaran siapa yang justru menjadikan budaya keilmuan di dalam Islam ini menjadi keruh seperti ini dan kemudian umat Islam mengalami keterbelakangan di dalam peradaban.
Maka marilah kita kembalikan semua ini kepada Allah, ya, kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Kita ikuti guidance yang diberikan oleh Allah itu. Kalau kita ikuti, maka insya Allah umat Islam ini akan bangkit kembali menjadi umat yang teladan dan akan menjadi kiblat peradaban dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.